Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Debat Tas Interview. Kali ini bersama guru-guru SMK 1 Entikong, guru produktif, yaitu Pak Rinto dan Pak Ugit. Benar ya, Pak? Guru produktif, ini istilah guru produktif itu biasanya didengar di sekolah menengah kejuruan. Nah, maksud dari guru produktif itu apa sih, Pak, sebenarnya? Baik, yang dimaksud dengan guru produktif di SMK itu adalah guru-guru yang mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih atau yang diambil oleh siswa-siswi yang belajar di SMK untuk mendapatkan skillnya pada saat di kehidupan mereka selepas dari sekolah, seperti Pak. Jadi kita betul-betul mengajar tentang skillnya lah ya, kemampuannya, mengasah kemampuannya lah seperti itu, untuk menghadapi dunia kerja nanti, seperti itu Pak. Jadi kita kan untuk struktur kurikulum kan ada terbagi 3 bagian nih. Iya. Jadi ada, kalau dulu itu normatif. Jadi normatif ini terdiri dari PKN, agama, bahasa Indonesia, itu kan berdasarkan norma-norma. Kemudian ada mata diklat adaptif, kayak seperti matematika, IPA, fisika, kimia, yang eksak gitu lah ya. Iya. Nah, itu adaptif. Kemudian produktif. Nah, produktif ini ya itu dari mata pelajaran yang diambil oleh siswa itu untuk sesuai dengan kejuruan yang diambil dia. Jadi kalau misalnya dia ambil yang jurusan otomotif, jadi untuk produktifnya ini ya mereka belajar tentang apa yang ada di otomotif. Berkaitan kalau misalnya mobil, ada tentang sasis, ada mesin, ada listrikan. Nah, kalau misalnya di jurusan yang lain seperti arsitektur, nah mungkin dia belajar tentang RAB, terus menggambar. Nah, jadi memang mengarah ke skillnya dia lah, dia pengennya seperti apa. Nah, keputusan akhirnya mengambil, saya pengen menjadi guru produktif. Kan ini memiliki latar belakang yang berbeda ya. Nah, jadi Pak Rinto ini alumni SMK, kalau Pak Ugit Saya dulu dari SMA. SMA. Jadi kemudian mengambil keputusan, pengen menjadi guru produktif, atau misalkan pengen ke otomotif ini. Itu keputusan itu dari mana sih, Pak? Ketika saya berangkat ke Jawa mau kuliah itu memang tujuan saya memang tidak mengambil yang berkaitan dengan pendidikan bahasanya gitu ya. Jadi daftar sana ke kampus A, kampus B, kampus C kan, sama pas ketika ada senior di kelasnya itu akhirnya kasih pandangan nggak terima juga di kampus ya, karena di Jogja itu kan banyak kampus. Akhirnya ya udah coba kita ke UNJ ambil D3 dulu. Akhirnya saya ambil D3 dulu Pak. Nah, seperti itu. D3 teknik otomotif. Pendidikan atau teknik? Dulu masih D3, masih D3 dulu Pak. Masih D3. Nah, kemudian setelah lulus D3, saya rencana pulang Pak. Nggak pengen balik lagi ke nggak lanjut lagi lah gitu kan. Cuman dari pihak orang tua, dah lanjutlah, sampaikanlah sarjana. Iya. Saya bilang, sarjana sana pendidikan, saya bilang gitu. Saya nggak mau jadi guru, saya bilang gitu kan. Udah, nggak apa-apa, ambil aja sarjananya. Masalah dipakai nggak dipakai, yang penting kamu selesai sarjana dulu. Akhirnya ikutlah apa kata orang tua. Nah, selesaikanlah. Lanjut, kalau kami waktu itu di UN itu ada namanya PKS, program kelanjutan studi. Nah, jadi dari D3 bisa lanjutkan langsung S1. Nah, seperti itu Pak. Jadi S1-nya pun boleh ke di pendidikannya? Boleh. Gitu. Boleh ke pendidikan, boleh yang di murni. Nah, bisa. Kalau Pak Ugit sendiri, ini kan dari SMA, Ya. kemudian mau menjadi guru SMK, atau memang sama bayangannya, mau ngambil ilmu otomotifnya saja gitu? Ya. Sebenarnya kurang lebih sih, cuma ada bedanya. Kalau dulu waktu dari SMP memang saya ini senang sih di dunia otomotif waktu itu. Walaupun tidak terjun, tapi senang nengok orang-orang bongkar mesin, itu senang. Jadi waktu SMP mau masuk SMK, boleh sama orang tua. Udah pokoknya masuk SMA, nggak boleh STM. Kalau zaman dulu kan STM stigmanya masih negatif ya. Dulu zaman dulu STM kan sekolah tabur masalah. Dulu ya. Kerjaannya untuk tabur aja gitu kan. Cuma maka saja akan ke SMA sama orang tua. Udah kita jalan
lem SMA-nya selesai 3 tahun, tidak langsung kuliah. Ya, waktu itu belum mau kuliah sih, adalah saya masuk ke bengkel di SMA, masuk ke bengkel kurang lebih hampir 1 tahun di bengkel, dipanggil sama orang tua, udah lanjut sekolah sesuai keinginan, yang penting lanjut kuliah, barulah berangkat cari-cari tempat untuk kuliah. Muter-muter akhirnya dari sekian banyak saya mendaftar kuliah dengan proses yang sangat banyak yang saya di Solo saya daftar, di Jogja saya daftar, di Purwokerto saya daftar, tapi ujung-ujungnya saya dikasih rezeki diterima di UND waktu itu D3 juga, dan kebetulan saya dan Pak Ringo satu angkatan D3-nya. D3-nya. Beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Lanjut, itu kurang lebih ya, yang mendasari ya, jadi kenapa saya ambil di otomotif sebenarnya seperti itu. Ya suka tapi memang belum terjun gitu. Ibaratnya di SMA itu belum tersalurkan minatnya ya. Belum tersalurkan, baru tersalurkan itu setelah masuk ke jenjang kuliah. Nah, ini kan mungkin terkait juga dengan di saat ini kan di akhir Mei, nanti kan di tanggal 8 Juni itu kan akan ada pengumuman kelulusan SMP. Nah, tentunya anak-anak SMP yang sekarang kelas 9 yang kemudian akan lulus itu akan menentukan pilihannya apakah akan melanjutkan ke SMA atau SMK. Nah, kemudian ketika akan memilih SMK itu kan tentunya harus ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkan gitu kan, terkait dengan pemilihan jurusan dan motivasinya apa agar kemudian ketika menjalani proses pendidikan itu bisa lebih maksimal gitu kan. Nah, motivasi utama yang sebenarnya harus dimiliki seorang anak gitu, harus seorang siswa ketika akan masuk ke SMK gitu. Mungkin untuk adik-adik yang SMK ya, jadi motivasinya itu harusnya apa ya? Sebetulnya kalau kita mau motivasi ya, enggak banyak sih. Kalau bahasa kami bilangnya teman itu nanti teman ya, teman berarti temenan, yakin sungguh-sungguh. Artinya mau masuk ke SMK, mau masuk ke SMA, kalau dia sungguh-sungguh, insya Allah berhasil. Cuma mungkin yang mau saya sampaikan itu bukan ke arah sananya, tapi sedikit pembedanya, pembeda dunia SMA dengan dunia SMK. Kalau di dunia SMA mereka lebih diarahkan, dicontohkan untuk melanjutkan studi lagi ke jenjang kuliah. Mereka lebih banyak persiapan ke sana, makanya materi yang disampaikan itu lebih banyak teori dan teori, dan lebih mematangkan ilmu eksaknya diarahkan ke kuliah lagi. Nah, sedangkan kalau masuk ke dunia SMK itu berbeda. Kalau masuk ke SMK itu lebih banyak dipersiapkan untuk siap untuk kerja, sesuai dengan minat yang dimiliki oleh si anak. Seperti tadi yang mungkin saya sedikit ulas sedikit ya. Misalkan kita ngomong di SMK Intikom, kita ada 8 kompetensi kalian. Mulai dari otomotif itu ada 2, PKR, teknik kendaraan ringan, TPSM, teknik bisnis simulator, PPSM yang sekarang, kemudian TKJ, teknik komputer jaringan, ada DKV, desain komunikasi visual atau yang model dulu itu dalam multimedia, kemudian ada TAV, teknik audio video, itu yang berhubungan dengan elektronik ya. Kemudian ada TP, teknik pengelasan, kemudian ada DPIB, desain informasi bangunan. Nah, ada satu lagi sekarang namanya UPT, unit usaha pertanian terpadu. Bahasa dulu alat mesin pertanian dulu. Kalau sekarang namanya mekanisasi pertanian. Jadi ada 8 jurusan yang siap menampung anak-anak, menyesuaikan minat dari anak-anak itu sendiri. Dan pertanian, otomotif, elektro, bangunan, itu ada
Jadi misalnya sesuaikan saja dengan keinginan anak maunya gimana, dia minatnya di mana, dia suka digambar bisa masuk ke bangunan, suka di mesin bisa masuk ke otomotif, suka di ngelas nanti masuk ke pengelasan, bisa juga di komputer. Kita ada 2 jurusan komputer, desain sama jaringannya. Jadi tidak disesuaikan dengan keinginan anak. Jadi motivasi utama itu awalnya minat, gitu ya. Minat, kemudian nanti mereka pahami dulu jurusan yang ada, kemudian nanti dari jurusan itu yang bisa mengakomodir minatnya yang mana gitu. Ya. Nah, kalau Pak Rinto sendiri kan sudah pengalaman nih SMK, kemudian akhirnya itu menjadi guru SMK juga. Nah, kalau pengaruh minat ini terhadap keberlangsungan belajar siswa itu? Bakat dan minat siswa itu sangat pengaruh sekali, Pak. Ya, sangat pengaruh sekali karena apa? Ketika dia memang bakat dan minatnya itu di bidang A, terus tiba-tiba dia dipaksakan, ya mungkin ada faktor X ya di luar itu, kita anggap aja lah yang itu, tiba-tiba dia dialihkan ke C, otomatis kan kurang semangat, Pak. Iya. Nah, efeknya yang ada itu biasanya nanti adalah malas belajar, jangan masuk sekolah, seandainya masuk sekolah nggak mau bikin tugas, efeknya berantai sih, Pak. Seperti itu. Memang kalau memang yang bagusnya sih memang ketika bakat dan minatnya itu sesuai dengan keinginan si murid, itu pasti oke, Pak. Iya. Pasti oke. Karena tidak akan ada permasalahan yang di belakang, di kemudian harinya pasti tidak akan masalah. Nah, berkaitan dengan motivasi awal tadi itu, karena SMK ini kan dengan SMA kan memang jauh, Pak ya. Kalau SMA tadi seperti Pak bilang, dia langsung untuk melanjutkan. Sedangkan kalau di SMK kan di istilahnya sekarang BMW, Pak. Bekerja, melanjutkan pendidikan atau wirausaha. Nah, jadi tiga inilah yang nah, kembali lagi kepada si anak. Dia goalnya mau apa? Target dia nanti setelah dia melanjutkan pendidikannya, apakah dia mau nanti sebagai pekerja, atau dia mau berusaha sendiri, atau dia memang mau melanjutkan pendidikan dan fokus ya. Kalau memang dia fokus mau melanjutkan pendidikan, mending ke SMA. Tapi kalau dia berharap nanti ketika saya sudah lulus dari SMP dan melanjutkan pendidikan selanjutnya itu dia pengennya nanti adalah sebagai misalnya mekanik, sebagai teknisi, atau dia mau buka usaha sendiri, silakan ke SMK. Nah, gitu Pak. Jadi tapi yang jelas intinya seperti tadi, intinya adalah ketika dia memang pengennya tidak melanjutkan kuliah atau siap kerja, ya ambil SMK. Gitu aja sih. Nah, tapi ya itu dibarengi lagi dukungan dari orang tua, Pak ya. Iya. Ya bakat dan minat seperti Pak Udadi kan bakat minatnya sudah dapat, tapi orang tuanya nggak boleh. Oh, iya. Akhirnya kan lain juga ceritanya kan gitu kan. Kan ini sesuatu yang terpendam ya. Betul. Masya Allah. Nah, itu berarti kan minat anak, kemudian dukungan orang tua. Nah, kalau dilihat dari kacamata pihak SMP gitu kan, sebenarnya dari dukungan dari pihak SMP itu apa yang bisa dilakukan gitu Pak? Apakah SMP ini perlu melakukan pemetaan gitu kan? Dari siswa kelas 9 nih dipetakan, kemudian nanti potensinya itu ini baiknya lanjutkan ke SMA, ini baiknya lanjutkan ke SMK. Apakah perlu seperti itu sebenarnya Pak? Kalau begini. Kalau dari pandangan saya ya, pandangan saya itu sebetulnya bukan hanya dari SMP. Kalau memang itu kan lebih jauh lagi, itu lebih baik. Artinya lebih dini lagi lebih baik, gitu lah Pak. Sebenarnya kita yang ngomong lah ya, yang kita melihat anak itu dengan tingkah polanya Pak, itu kita bisa tahu anak ini cocoknya di sini, di bidang ini. Kemudian anaknya suka gambar nih misalkan, kita poles di gambarnya tuh Pak. Poles baru menyalai, tidak ditinggalkan tapi ditonjolkan apa yang dia mampu gitu. Jadi dari SD pun sebenarnya kalau memang bisa jauh lebih bagus. Artinya anak tuh udah mengenal dirinya sendiri lebih lama gitu. Kemampuan dia saya punya kemampuan lebih di bidang A. Yang lainnya tetap tidak ditinggalkan tapi A-nya ditonjolkan. Nah,
kita udah sampai ke SD selesai, udah tahu kemampuannya, masuk ke SMP diperdalam lagi. Nah di SMK kalau dia memang arahnya ke misalkan tadi untuk satu anak gambar misalkan itu lebih diperdalam lagi di PIB dengan gambar arsitekturnya, mini arsitektur apa? BB arsiteknya lah ibaratnya kan Pak. Nah BB arsiteknya dengan DPIP itu jauh lebih enjoy anaknya. Jadi dalam menikmati dunia dia itu antara hobi dengan kerjaan itu kalau satu arah, satu bidang itu sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Memang dari sejak dini perlu dilakukan itu ya Pak ya. Gitu. Kalau sebenarnya kalau di lingkungan pendidikan kan, saya kurang tahu ya di SMP apakah ada guru BK ya, bimbingan konseling gitu Pak. Ada. Nah seharusnya kan ada. Nah seharusnya memang dari guru bimbingan konseling inilah yang mengarahkan mereka. Pemetaannya sebenarnya di situ Pak. Nah nanti ketika mereka sudah kelas 9 ya, kan kelas 9 dari awal masuk kelas 9 mereka sudah diarahkan nih, mulai tanya-tanya nih kayak kuesioner, kemudian nanti bimbingan apa di SMK bimbingan karir ada ya? Ada. Nah kalau di kan udah kelas 3 itu mereka udah mulai di bimbingan karir Pak. Nah, diarahkan nanti mau kemana, nah, seperti itu. Jadi memang barang itu kan berkesinambungan Pak, nggak cuman begitu kelas 9 setelah lulus terus putus itu kan enggak, tapi harus dilanjutkan lagi di SMK-nya atau di SMA-nya. Nah cuman terkadang ini yang jadi persoalan itu kan karena anak-anak ini cukup malu kali ya untuk bertemu guru BK-nya, guru BK rasanya kayak ini jelek, kesannya itu jelek, kesalahan, sering ketemu guru BK kasus gitu. Padahal guru BK itu kan guru yang baik ya, hebatnya memberikan motivasi, memberikan arahan, memberikan segala macam kan, artinya guru BK itulah yang menggali potensinya lah ya, bahasanya kan menggali potensi diri si anak itu, dia nanti harusnya ngapain, harusnya mau kemana. Oh nih kok bapak lihat atau ibu lihat kamu ini cocoknya, kamu ke SMA aja, kamu ke SMK dengan kalian kamu seperti ini, kamu udah ada basicnya, ambil SMK jurusan nih, nah, seperti itu kira-kira Pak. Ada kendala nggak? Maksudnya di lapangan gitu kan, ketika anak itu sudah memutuskan masuk SMK dengan jurusan yang mereka pilih, namun dalam proses berjalannya waktu ternyata mereka mungkin merasa sepertinya salah pilih jurusannya gitu. Ada nggak sih ketemu anak-anak yang seperti itu? Pernah. Saya dulu pernah menemukan anak di, ya mungkin bahkan sampai sekarang juga mungkin ada, cuman kan nggak mungkin dia mau ngomong ya. Karena kadang-kadang mereka itu berharapnya, ketika masuk jurusan ini ternyata kok beda. Nah, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang masuk otomotif gitu, ternyata saya tanya kenapa kok kamu jadi mas, rupanya bukan pilihan dia karena cuma ikut-ikutan Pak. Ada juga faktor seperti itu. Kemudian ada juga faktor ketika orang lain sudah bisa, dia belum bisa, minder. Nah itu juga jadi yang, cuman ya itu tadi kan, cuman kadang-kadang anak ini ketika kita bertanya sama mereka itu masih malu untuk menyuarakan pendapatnya. Nah itulah yang kadang-kadang mungkin kelemahan-kelemahan yang itu yang muncul itu tidak bisa ditangkap sama guru dan tidak bisa memberikan solusi yang terbaik seperti apa. Jadi perlu terbuka juga ya, sebagai siswa SMK juga anak perlu terbuka juga gitu. Menyampaikan mungkin guru akan mencarikan solusi lah. Jadi agar ilmu yang didapat juga lebih maksimal gitu kan, mereka juga nanti punya skill yang diharapkan gitu. Nah untuk penerimaan peserta didik baru, SMK ini apakah sama seperti SMA juga online gitu atau gimana Pak? Khusus untuk SMK, SMA, Sekalbar kita memang diarahkan sudah online, dan untuk SMK yang Tikmal sendiri ini masuk ke tahun yang keempat online. Benar keempatnya, masuk dalam tahun yang keempat online. Jadi tetap online Pak, untuk pendaftarannya tidak bisa manual. Dia lewat website yang sudah disiapkan sama
kabar Jadi kabar provinsi. kabar provinsi. Nah, tinggal anak-anak tinggal klik linknya, tinggal silakan daftar. Ya. Nah, kemudian peluang kerja kan SMK ini kan saya dengar nih katanya ada kerjasama juga gitu kan dengan dunia kerja. Itu gambarannya seperti apa? Kalau MOU ya, maksudnya MOU itu memang kita di otomotif ini, kalau mobil kemarin kita MOU dengan pihak Suzuki, pihak Daihatsu, sementara ini masih untuk magang dulu Pak. Magang, kemudian yang untuk sepeda motor itu di Honda. Nah, untuk kedepannya sih harapan kita ketika mereka sudah lulus dari sekolah kita ini, mereka bisa masuk ke dunia industri itu harapannya, gitu kan. Nah, tetapi kenyataannya ini kadang-kadang banyak faktor yang membuat hal itu tidak terpenuhi, Pak. Bahkan mungkin selama ini sih memang ada sih, tapi tidak sebanyak, paling satu tempat satu orang, dari 10 tempat mungkin terisi cuma 3, seperti itu. Saya juga kurang tahu kendalanya seperti apa, tapi yang jelas setiap ada lowongan pekerjaan kita selalu share ke alumni, silakan daftar. Tetapi kayaknya anak-anak ini, alumni kita lah ya, belum tertarik untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita tawarkan gitu. Karena kan memang kebanyakan pekerjaan ini di Pontianak ya, di Pontianak, sehingga mereka itu kayaknya keberatan kok jauh Pak dari kampung. Gitu. Kendalanya seperti itu. Dari sekian banyak siswa yang kita kebanyakan jauh Pak di Pontianak. Nah, kalau udah ngomong tidak bisa jauh dari keluarga, ya udah kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ada ini ya Pak, saran atau motivasi buat anak-anak yang mungkin masih berpikir seperti itu gitu kan, agar mengambil peluang itu seperti yang Bapak sampaikan tadi kan peluang sebenarnya besar ya, tinggal mau diambil atau enggak ini. Ada saran nggak? Mungkin untuk SMK NTIKO atau alumni SMK NTIKO atau SMK semuanya gitu kan? Karena kalau dibilang sih, kalau saya lihat Pak ya, karena memang di kampung juga masih enak atau mudah lah ya mencari uang ya, biasanya kan cari uang. Jadi untuk save-nya dia, maksudnya keamanan dia itu udah aman, dia tahap amannya udah terpenuhi. Karena kalau di rumah makan lah ya, yang kita pasti utamakan kan pasti untuk konsumsi apa segala macam, dia udah aman Pak, tidak ada memikirkan itu. Tapi kalau dia harus punya anak, dia harus mikir ini, mikir kos, mikir tempat tinggal, makan dan lain-lain, kan butuh biaya. Nah disitulah mungkin daya juangnya itu masih belum ada menurut saya. Tapi kalau saya selalu menyuruh mereka sih, ambil dulu aja, jalani dulu. Kalau memang tidak cocok, ya udah kita berhenti. Tapi kalau memang cocok, ya silahkan dilanjutkan. Karena kan apa? Meskipun kita berawal dari bawah ya, kan tidak mungkin kita di bawah terus. Pasti ada satu saat kita akan naik. Nah, seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang ya mungkin karena di kampung dia masih, ya pekerjaan masih mudah, jadi mungkin peluang-peluang seperti ini tidak diambil. Seperti itu. Ya bebannya sih sebenarnya bukan kepada alumni, bebannya pada kami Pak. Karena bebannya karena ketika ditanya penelusuran alumni, nah ini yang susah dijawab. Kan akreditasi kan ada tuh Pak. Nah, ada beberapa poin pertanyaan, penelusuran alumni kemana? Nah, itu yang akan jadi temuan juga Pak. Nah, seperti itu. Berarti sebenarnya itu dunia kerja juga mau menyerap, cuma anak-anak belum termotivasi untuk mengambil peluang itu. Kalau apa namanya, sekarang ini kan kalau dunia kerja itu kan sebenarnya simpel ya Pak. Beberapa kali saya menemui pihak Dudi itu, mereka itu tidak terlalu mempermasalahkan skill, tapi attitude untuk awal ya. Iya, untuk awal. Skill bisa diasah Pak, tapi kalau attitude susah mengasahnya.
Berarti jadi PR besar untuk sekolah juga ya. Iya. Selain mengasah skill, Iya. juga harus membentuk attitude ya. Iya, sikap itu penting Pak. Sikap. Iya, Walaupun dalam tanda kutip di otomotif kan pekerjaannya agak kasar tuh. betul. Kan tapi attitude harus tetap terjaga. Betul. Iya, betul Pak. Ini penting ya bagi anak-anak alumni SMK atau sekarang masih SMK. Nah, ini insya Allah peluang sudah ada, tinggal diambil. Saya rasa kalau misalkan berani berkorban 1 atau 2 tahun gitu ya, Iya. untuk mencari pengalaman, itu nanti akan terbuka peluang-peluang berikutnya. Betul, pastinya Pak. Karena kan kalau misalnya ini ada alumni, misalnya terus daftar di Honda. Nah, di Honda kan ada training nih Pak. Training 3 bulan pertama. Dan trainingnya juga pastinya di Pontianak atau nggak Jakarta, gitu kan. Terus nanti setelah itu kan dapat sertifikat. Nah, sertifikat pas 1 tahun bagus kinerjanya, lanjut lagi Pak, naik level Pak dia. Kan kalau di Honda itu kan ada silver, bronze, dan gold. Ya, Niko dan gold ini udah paling tinggi Pak, dia expert lah ya. Gitu, Pak. Nah, untuk level silver aja mungkin dia udah bagus gitu Pak. Nah, tinggal mereka memang sih ya tinggal kemampuannya mereka aja mau atau tidaknya itu tadi aja. Karena memang merubah diri sendiri itu memang berat Pak. Berubah untuk rajin itu susah Pak ya. Memang perlu suasana yang ini mengharuskan untuk itu. Iya. Nah, untuk dari sudut pandang Pak Ugi sendiri kan sebagai alumni SMA yang tadinya memang pengen ke SMK, kan, sempat berkecimpung di bengkel juga sebelum akhirnya melanjutkan ke D3 otomotif dan akhirnya S1 pendidikan otomotif gitu ya Pak. Itu mungkin bisa ngasih motivasi ke anak-anak SMK agar lebih bersemangat lah. Kalau kita ambil simpelnya aja ya, open mind sebetulnya, mau membuka pikiran, mau mau menerima dunia baru. Artinya ketika kita berkumpul di satu komunitas kecil ya, kita kan rata-rata di sini kan rata-rata main komunitas, misalkan ngomong dari desa A datang ke Entikong untuk sekolah, berkumpulnya dengan orang-orang itu saja gitu loh. Tidak mau berbaur dengan yang lain, tapi durasinya itu sangat kecil. Jadi mereka tuh masih suka berkumpul dengan satu daerahnya, sekolahnya. Nah, cobalah open mind, kita berpikiran terbuka, berkawanlah dengan orang banyak, supaya dengan begitu kita berkawan dengan orang banyak dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan agama yang berbeda-beda, dengan cara berpikir yang berbeda-beda, itu kan lama-lama itu kan membentuk pola pikir kita. Pola pikir kita akan terbuka. Oh, ternyata orang sana seperti ini, orang di sini seperti ini, orang di sana lagi seperti ini. Ketika kita pikiran yang mulai terbuka, ketika ada tawaran kerjaan datang dari misalkan dari kota yang lain, itu mental kita sudah terbiasa dengan sesuatu hal yang berbeda. Ketika datang ke sana dengan kondisi baru, adaptasi jadi lebih mudah. Nah, itu juga salah satu yang mau saya tambahkan tadi, selain dari zona nyaman lah kalau saya bilang dari para yang paling disampaikan tadi. Secara ekonominya di kampung sudah enak, tapi dia kalau dia mau berpikiran terbuka, saya yakin dia mau keluar. Karena dengan berpikiran terbuka ini, itu mau menerima tantangan, kemudian keluar dari zona nyamannya. Kalau tidak mau keluar dari zona nyaman, agak repot juga sih. Mumpung masih muda juga, Iya. taman SMA itu kan, taman SMK itu kan berarti usia masih belasan. Berapa tahun merantau untuk cari pengalaman, kalau mau pulang lagi juga masih muda juga. Dan pengalamannya sudah matang gitu kan. Betul. Mau buka usaha di tempat sendiri juga udah siap berarti. Sudah siap, harus Sudah siap. 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 Nah, kemudian kan ada jargon SMK bisa ya. Ini saya dengar itu kan beberapa tahun yang lalu ya. Itu masih relevan nggak dengan sekarang ya? Jargon SMK bisa atau sudah tidak ada jargon itu lagi? Masih. Masih ya? Jargon itu masih tetap ada dan melekat sih. Hanya saja itulah makna bisa ini kan berat Mbak ya. Makna bisa ini kan berat karena memang dituntut memang anak SMK ini memang harus punya skill gitu loh, harus punya kemampuan yang bisa diandalkan seperti itu. Nah cuman kadang-kadang kan anak ini ya itulah tadi ya masih hanya sebatas sekolah, yang penting saya sekolah gitu aja kan.
Jadi pengembangan skill mereka inilah yang masih jauh lah, kalau saya bilang sih masih jauh lah untuk sekarang ini. Tapi mudah-mudahan ke depan pastinya kita tingkatkan. Jadi sesuai dengan yang diharapkan lah skill-skillnya itu kan. Dan mereka juga sudah siap di dunia kerja. Kemudian kalau dilihat dari SMK yang ada beberapa jurusan ini, jurusan yang paling minatnya paling besar ya? Melihat dari mungkin pendaftaran tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin hanya ngapal persentasenya. Saya nggak perlu hafal tuh Pak. Kalau dari peminatan itu ya, Iya. dari peminatan pendaftaran waktu mau masuk ke SMK, itu yang paling besar peminatnya itu pertama dari TKJ. Komputer jaringan. Iya. Kemudian otomotif, sementara sih baru itu dulu yang sangat Besar minatnya. tentang komputer sama tentang otomotif. Ya, yang komputer itu kan ada 2 jurusan, jaringan sama multimedia. Kemudian di otomotif itu ada TPR, TPSM atau TSM, sekarang TSM, ada TKM juga, hubungan mobil. Jadi pendaftaran itu pasti mobil. Yang di otomotif sendiri itu yang ada 2 itu berarti yang satu itu khusus motor, yang satu khusus mobil. Bisa, Pak. Bisa. Beda waktu zaman saya sekolah dulu Pak, waktu SMK sama saya dulu namanya teknik mekanik otomotif, semua dipelajari. Nah, kalau sekarang sudah terpisah. Bahkan diperkecil Pak, lingkupnya diperkecil. Jadi untuk otomotif itu terdiri dari 5 KK sekarang. Ada teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, teknik body dan repair, sama ototronik. Udah bisa-bisa. Jadi lebih mudah lah untuk anak-anak belajar, tidak seperti kami dulu. Kami dulu global semuanya harus pelajari waktu SMK. Jadi betul-betul memang strength lah dulu ya. Dan ini lebih khusus lagi. Jadi khusus lagi. Fokus. Motor ya motor saja, mobil ya mobil saja. Itu rata-rata berarti kalau anak-anak serius nih belajarnya nih, ketika selesai dari di teknik otomotif ini, ketika ngambil yang motor gitu, khusus fokus di motor, ya mereka udah bisa memperbaiki motor ya? Harusnya. Begitu juga mobil juga seperti itu. Iya. Gitu. Sebenarnya peluang ya, maksudnya peluangnya begini, anak-anak kan sudah ngerti mobil nih, kan anak-anak yang sekarang ini kan zamannya kan udah beda ya, maksudnya anak-anak mungkin ketika sambil bekerja atau sambil melanjutkan kuliah lagi, mereka juga sudah bisa mereview ini ya, mobil gitu ya. Harusnya bisa Pak, harusnya sudah bisa. Kan membuat konten sendiri gitu kan. Betul. Nah, cuman yang jadi masalah kan kalau anak-anak sekarang ini yang saya lihat perhatikan itu PD-nya kurang. Oh, PD-nya kurang. Ya, percaya dirinya memang kurang. Jadi mereka untuk itulah mengeluarkan suaranya itu memang masih perlu. Perlu dilatih. Perlu dilatih. Public speaking-nya ya. Public speaking-nya itu yang penting Pak. Karena sekarang aja misalnya kan apalagi kita belajarnya sudah tidak harus menonton, harus dari buku kan, bisa dari media elektronik, ya kan macam-macam, dari medsos segala macam kan. Nah, mereka untuk membahasa ulangkan materi yang dia dapatkan itu masih susah Pak. Nah, kan harus ya, harus bisa. Oh, dia sudah baca, kayak dulu mungkin kita lebih karena buku banyak ya, media elektronik kan belum ada nih. Nah, sekarang dari buku kita baca kan harus kita ungkapkan ulang lagi. Nah, itulah yang kayaknya sudah mulai menghilang dari kegiatan di sekolah. Nah, jadi memang perlu Pak. Jadi public speaking kan tidak harus berbicara di lapangan atau tapi di kelas aja mereka udah itu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu coba kamu maju kerjakan soal, kadang-kadang kan masih malu. Nah, itu loh Pak. Itu yang pentingnya karena takut salah. Iya. Padahal guru-gurunya sendiri udah terbuka ya. Iya. Salah juga nggak apa-apa gitu. Itu kan biasa Pak. Biasa. Sudah biasa. Jadi salah itu wajar. Tapi anaknya Wajar gitu kan. Anak-anaknya sendiri mungkin masih takut. Nah, jadi mungkin anak SMK ini nggak perlu takut nih untuk mengekspresikan atau mempresentasikan sesuatu gitu kan terkait dengan apa yang dipelajari. Nah, kemudian yang terakhir mungkin nih, kan Bapak berdua nih dari otomotif gitu kan. Nah, mungkin rekomendasi, ini mungkin nggak ada nyambung dengan SMK ya, tapi rekomendasi mobil tua, harga di bawah 50 jutaan yang masih
relevan untuk dipakai saat ini? Ini terakhir nih. Kalau rekomendasi untuk mobil di bawah 50 jutaan banyak sih Pak. Ya, kita mungkin di tahun angka 90-an lah ya. Iya. Mobil tua. Mobil tua, banyak pilihan. Ada kalau dari Honda mungkin sedan waktu itu ya. Untuk itu sedan ya mungkin Civic masih masuk. Kemudian kalau untuk yang agak besar sih kayak Taruna, Daihatsu Taruna masih oke. Kijang lama, kayak Super kalau apa ya. Tapi kalau untuk ya kalau misalnya nambah sedikit 60-an mungkin bisa dapat Kijang kapsul gitu ya Pak. Dan perawatan kalau untuk pemula, bahasa kami pemula berarti mau punya mobil pertama kali gitu kan. Itu saran saya sih mending yang umum seperti Toyota. Jangan yang familiar. Yang familiar karena memang untuk perbaikannya itu lebih mudah gitu Pak. Perawatannya lebih enak dibandingkan mobil-mobil dengan produk lain. Gitu. Itu kan kebutuhan lagi sih. Kebutuhannya. Dari Pak Ugi bagaimana rekomendasinya? Ada yang lebih spesifik mungkin? Tidak boleh nyebut merek sebenarnya. Apa? Akan membantu ini kan? Kalau untuk secara umum lah ya, kalau mau beli mobil yang pertama kali itu tetap dari yang familiar lah, yang banyak kawannya lah. Jadi untuk dari spare segala macam itu jauh lebih mudah dan perawatannya jauh lebih enak daripada yang mobil merek yang agak sedikit spesial gitu. Terus kalau untuk yang mobil tua sih banyak hal ya Pak mobil tua. Cuma kalau mobil tua ini kan kembali lagi ke peminatnya orang masing-masing. Ada yang maniak dengan kijang, ada yang maniak dengan sedan, tidak ada sedan. Wah kalau mobil tua sih siap ya dan ekstra karena perawatan pasti lebih gitu. Pasti lebih. Dikhawatirkan nanti perawatannya biaya perawatan tinggi, bagus beli mobil yang lebih mudaan gitu ya. Siap. Masya Allah, ini dari sudut pandang guru otomotif gitu kan. Nah, kemudian ini itu kan terakhir ya. Ini terakhir gitu. Nah, ini terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini kan sekarang ini kan ada kurikulum Merdeka. Nah, kalau kayak Pak Rinto, Pak Ugin ini kan mengalami beberapa kurikulum ketika dari SMK lah ya. Mungkin dari kita ngitungnya dari SMK dan SMA. Kemudian, nah sekarang ketika menjadi guru, nah pada saat ini juga akan diterapkan kurikulum baru. Nah, mungkin yang pertama dari pandangan pribadi mungkin perlu nggak sih kurikulum itu memang kalau menurut saya sih bukan berubah sebenarnya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perlu nggak sebenarnya? Sangat perlu. Karena saya pribadi ya Pak ya, waktu zaman saya sekolah SMK dulu, mungkin sampai kuliah pun kurikulumnya kita masih baru sebatas teknologi mobil itu yang karburator. Begitu saya lulus kuliah, masuk ke sini, karburator udah nggak ada Pak, udah harus injeksi. Nah, jadi ketika mau mengajar, bagaimana saya mau mengajar, sedangkan saya tidak pernah menemukan barang ini gitu kan. Nah, harusnya kita bagaimana caranya membuka ide lah ya, mencari ide. Ya udah, salah satunya kemarin kita coba buka usaha bengkel. Nah, disitulah saya mulai belajar Pak. Oh, ternyata yang teknologi baru sekarang ini bukan mempersulit ya, tapi mempermudah kita untuk melakukan perawatan kendaraan. Gitu. Karena dari bengkel kan bahasanya susah, mobil sekarang injeksi repot, harus gini, enak yang dulu karburator dengan gini udah enak sebentar. Sebenarnya justru yang injeksi ini lebih enak. Tidak mungkin teknologi itu mempersulit orang Pak, pasti mempermudah. Nah, cuman karena basicnya itu belajarnya waktu itu mungkin memang teknologi lama, ketika menapi teknologi baru ya harusnya orangnya ini yang berkembang, bukan teknologinya berkembang, orangnya diam. Nah, gitu loh. Jadi, menurut Oki sendiri terkait dengan perkembangan kurikulum lah, kita nggak nyebutnya perubahan tapi memang perkembangan gitu. Kalau saya bilang sih sangat penting ya, sangat perlu juga gitu. Itu yang dari Pak Rinto tadi sampaikan ada sudut pandang teknis ya, teknis perkembangan di otomotif. Kalau secara umum kan ini
zaman saya dulu kuliah sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai mengajar sekarang itu zamannya berubah. Ya, kalau kita nggak ngikuti perkembangan zaman, kita tergilas. Dulu nggak mikir, jangankan mikir, membayangkan kan nggak kalau HP itu tiap hari kita pegang. Keluar pertama kali ini yang teknologi ya Pak ya. Ini secara umum HP itu sendiri memegang HP, punya HP pertama kali itu yang jangankan cuma kakaknya bisa untuk telepon sama SMS. Itu pun zaman itu udah keren, zaman itu tahun 2000-an. Sekarang kebayangkan megang HP itu gimana rasanya? Iya. Kalau kita nggak megang sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman, ya kita ketinggalan. Jauh. Kita ketinggalan. Iya. Sama juga dengan proses pembelajaran pun sama. Kita nganut sistem, ngomong ini agak sedikit diplesetkan ya, CPSA. Cepat habis diplesetkan ya, padahal cara belajar siswa aktif gitu ya. Kalau kita masih belajar dengan sistem lama, cara yang lama dan koridor lama, dan kita dengan perkembangan anak berpegang HP, kenapa tidak kita manfaatkan? Benar ya. Kalau dulu kan sumber belajar kita dari buku ya. Iya, hanya dari buku dan guru menyampaikan di dalam kelas, kan? Nah, kalau sekarang tanpa harus masuk kelas pun dengan HP, kamu kerja apa? Tolong lihat video ini, tolong pelajari, tolong dirisam. Apa sih inti poin pembelajaran di situ yang disampaikan? Itu kan anak sudah bisa belajar. Oh iya. Tadi termasuk bongkar mesin pun mereka bisa belajar sendiri sebenarnya. Bisa Pak. Ibaratnya tinggal dikonfirmasi ke guru, Pak ini benar nggak prosesnya kayak gini gitu ya. Kalau di kita kan untuk praktek kan ada namanya job sheet Pak. Nah, jadi memang ada petunjuk. Nanti pembongkaran melakukan pembongkaran tuh ada tahapannya. Ini diikutin aja. Nanti selesai tinggal dibalik dari bawah lagi masuk ke atas. Nah, gitu. Iya. Oh, berarti sekarang sangat memudahkan ya. Iya. Oleh sebab itu juga kurikulum harus menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Nah, sebenarnya anak-anak sekarang lebih beruntung ya Pak. Sangat. Itu ketika misalkan bisa mau belajar apa nih gitu kan, tinggal dia tutorial, besok tinggal diskusi sama guru. Betul. Gitu ya, Pak? Harusnya gitu ya. Seharusnya. Karena kan seperti sekarang ini kan nggak salah guru kan cuma fasilitator. Fasilitator. Nah, bukan sebagai sumber lagi kan. Sumber. Jadi sudah sebagai fasilitator ya tinggal tadi. Cuman guru sekarang ini harus melatih anak-anak untuk percaya diri untuk berada di depan sebagai pemimpin. Itu aja sih Pak. Kadang-kadang kan yang masih sulit mereka tuh public speaking tadi ya. Nah, itu aja sih yang perlu dilatih terus lah. Itu perlu dilatih lah. Iya. Tantangan sendiri buat anak-anak SMK. Ini guru-gurunya sudah memberikan kesempatan ya, sudah terbuka. Jadi teknologi juga sudah mendukung. Nah, kapan lagi kalau nggak dari sekarang ya kan? Nah, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih Pak Dito, terima kasih Pak Ugi. Ya, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton video ini.